Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai tim leader dari tim engineer kami, mewakili tim, saya ingin memaparkan tentang fitur, di mana pendesakan fitur A untuk versi minimum sebagai masukan dari aplikasi Sprint. Oke, seperti yang kita tahu sebelumnya, kita masuk ke agenda lain, yang dimana di sini aku mau meng-highlight satu hal penting. Aku tahu sprint kita penuh dan kamu sebagai PO yang menghandle banyak juga melakukan permintaan yang urgent, tapi berdasarkan data 2 minggu yang terakhir, aku rasa kita perlu mempertimbangkan fitur A untuk versi yang minimumnya untuk masuk di sprint ini, aplikasi sprint ini. Aku dengar, tapi jujur aku masih skeptis sih. Sprint ini sudah padat banget loh. Jadi kalau kamu mau ajuin fitur baru, kamu harus kasih alasan yang sangat kuat sih menurutku. Oke, masalah utamanya kita ini kan adalah user jelas menyukai flow tertentu, tapi flow itu belum lengkap karena fungsi-fungsi inti dari fitur A belum tersedia. Aku lihat dari head map, user itu berkali-kali melakukan klik area yang tidak aktif, bahkan saat melakukan screen recording terdapat user yang sampai 3 kali melakukan back forward karena masih merasakan kebingungan gitu dalam aplikasi sprint ini. Oke, aku paham kebingungan mereka. Tapi apakah jumlah user yang mengalami masalah tersebut signifikan nggak? Karena kita tidak bisa mendasarkan perubahan sprint hanya karena ada asumsi kecil seperti ini. Iya, signifikan. Dari data yang aku lihat sini, 38 user itu aktif untuk mencoba melakukan aksi terkait fitur A. Dari CS, 11 tiket masuk dalam 3 hari terakhir ini. Dan yang terakhir, kompetitor kita sudah punya fungsi serupa sejak bulan lalu. Jadi, ini bukan sekedar asumsi dari aku sendiri dan timku, tapi juga pattern yang konsisten. Baik, kalau begitu aku butuh effortnya. Sprint kita kan udah masuk 92% tuh, udah mau hampir penuh. Kalau kau mau masukin fitur ini, aku perlu tahu dulu siapa yang bakal ngerjain, seberapa strong estimasinya, kemudian ada risiko blockingnya berapa persen. Oke, di sini aku menjelaskan. Dari total tim kami itu berjumlah 5 orang, yang dimana terdapat 2 sebagai back-end engineer yang membuat simple CRUD extension dan juga 2 front-end engineer yang membuat 1 halaman dan 1 komponen. Sisanya 1 orang sebagai quality assurance yang untuk menemukan bugging yang ada di aplikasi situ. Tidak ada dependensi ke tim yang lain, dan juga risiko blocking kira-kira sekitar 10%. Effortnya memang kecil sih, tapi effort kecil pun bisa mengganggu sprint kita kalau misal kalau misal kita tidak punya kontribusi ke KPI. KPI kita quarter ini crowd reduction, sejauh mana fitur ini menyentuh KPI? Justru ini mau langsung kami menyentuh membuatnya itu sebagai menyentuh KPI itu langsung, karena menurut data user current itu sering dipicu frustration, bukan sekedar fitur yang hilang. Dan juga dari user research, frustration ini termasuk kategori yang high gain issue. Kalau kita selesaikan, resiko churn-nya dari conversion akan turun.
Baik, tapi fraction itu hanya salah satu dari bagian banyak penyebab keren loh. Sementara kita masih punya task retention flow yang menurutku lebih prioritas. Kalau fitur A masuk retention flow bakal delay dan itu bukan hal yang kecil sih menurutku. Oke, di sini aku jelaskan dulu retention flow-nya. Memang benar retention flow akan mengalami delay mungkin sebesar 1 sampai 2 hari kalau kita geser. Tapi kita masih bisa tetap on track dalam minggu ini. Dan fitur A minimal memberikan nilai instan ke user, langsung kepada user. Sementara retention flow memberikan nilai jangka yang panjang. Kalau harus milih nih, fitur yang menyelamatkan user dari frustration itu bisa langsung mengulangi crunch. Fitur long term yang masih bisa dikerjakan minggu ini. Maka menurutku fitur A mempunyai nilai yang lebih urgent gitu. Aku belum yakin sih apakah tim kamu benar-benar siap bekerja dengan skop minimal. Aku sering lihat skop kerap terjadi karena engineer merasa ini ingin menyempurnakan fitur. Oke, mungkin itu sering terjadi, tapi aku dengan timku ini sudah melakukan briefing sebelum kita melakukan meet ini. Dan dari briefing tadi kami sudah sepakat untuk menahan diri dan hanya mengerjakan komponen inti. Isi juga sudah dipotong jadi super minimal dengan 1 action utama, 1 respons, dan 1 feedback visual. Jadi sehingga kemungkinan besarnya itu tidak ada polishing, tidak ada optimasi tambahan yang lainnya. Kalau misal muncul blocking mendadak, kayak validasi error atau API konflik, itu kan bisa mengganggu sprint secara keseluruhan. Benar, memang benar. Itu akan sangat mungkin terjadi. Tapi kalau misalkan blocking muncul, terdapat 3 tahapan. 1, kita melakukan pemangkasan skop sehingga lebih kecil lagi, sehingga lebih mengkerucut. Kemudian setelah memangkas skop yang lebih kecil, kita hanya melakukan post escalation interaction terhadap sprint ini. Dan yang terakhir, podcast yang dimana merilis 1 langkah demi langkah terlebih dahulu, bukan langsung full 1 flow. Dengan cara ini effort tetap minimal dan tidak akan menyedot yang lebih kepada kapasitas tim aku sendiri. Oke. Sejauh ini argumenmu cukup masuk akal sih. Tapi aku perlu kepastian dulu bahwa kita tidak akan kehilangan waktu untuk mengerjakan tas-tas yang lain juga. Insya Allah kami komit menjaga isi tetap di urutan yang minimal. Dan kami memastikan progres kami bisa dicek di daily hari kedua, bukan menunggu hari ketiga. Dengan begitu, kalau misal ada tanda-tanda effort yang membengkak, kita bisa stop tanpa mengganggu pengerjaan sprint ini. Baik, setelah mempertimbangkan data, effort, dan mitigasi, aku approve fitur A ini, fitur A versi minimum masuk ke sprint. Tapi aku ingatkan bahwa scope harus minimal dan kita review progress lebih cepat dari biasanya ya. Oke, mungkin aku terima masukannya. Untuk kelanjutannya nanti aku bakal follow up lagi ke PO bagaimana hasil dari daily kami. Mungkin cukup sekian percakapan pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi kalau dari saya ya sebagai observer pertama, untuk
dari sisi komunikasi itu tim leadnya ini itu sudah bagus, sudah menunjukkan empati di awal, dan tim lead juga menyajikan data yang kuat. Dia juga tidak hanya defensif ketika ditanya, dia bahkan berani menampilkan proof-nya gitu. Itu poin plusnya untuk tim lead. Kemudian untuk saran saya, mungkin tim lead ke depannya itu mitigasinya itu bisa disampaikan lebih cepat di awal, biar product owner-nya juga itu bisa merasa nyaman, bisa merasa aman. Kalau dari server 2 gimana? Oke, untuk dari pengamatan saya sendiri itu sebagai opsi 2 ya, saya kan tuh mau memberikan sebuah feedback yang dimana PO cukup objektif dan tidak membelok argumen hanya dengan karena speed penuh. PO juga konsisten menanyakan KPI dan resiko, itu sangat penting. Secara keseluruhan sih diskusi berjalan seimbang dan konsensus tercapai karena TL mau memberi solusi, bukan sekadar menerima prioritas. Mungkin itu aja sih dari saya. Ya, mungkin cukup sekian. Gimana? Selesai sudah rekamannya?